kita diminta untuk tidak perlu sama dengan amalan orang lain. Jangan memaksakan diri yang itu bukan menjadi keahlian dan bidang kita. Ya, kalau kita melihat amalan kita kok, wah saya ini nek kon sedekah nggak kuat, ya, nggak punya duit, ya sudah, aku tak milih puasa, hitung-hitung gue ngirit-ngirit, ya, akhirnya puasanya bukan cuma Ramadan, tapi juga Senin Kemis, tambah Daud, tambah Syawal, tambah ini, tambah itu, ya. Ada yang memang profesinya jadi guru ngaji. Aku nek kon urunan duit nggak bisa, tapi nek urunan waktu untuk ngajar, oke, pagi, siang, sore, malam, ardat, aku rela dakwah tanpa bayaran, ya. Itu prinsipnya seperti itu. Ada yang mungkin, ya, dia ini, masya Allah, punya warung kuliner tersebar di 7 kota, satu warung karyawannya ada 100 orang. Kalau disuruh puasa dia nggak kuat, wong tiap hari kerjanya nyicipi kuliner, itu loh, ya. Tapi nek kon sedekah nasi bok Jumat berkah, jaluk piro, 200, 300, langsung sat-set menurut, ya. Ada yang dia Pak polisi, Pak tentara, nek kon sedekah barangkali duitnya pas-pasan, tapi nek urusan jaga keamanan, ada maling, saya ngadepi, ya. Punya amalan, punya pilihan amalan. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang tinggal kita muhasabah. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ternyata seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik, Bu, Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri madhab terbesar yaitu madhab Maliki, suatu hari dikirimi surat sama temannya. Temannya nulis surat begini, "Ya Imam Malik, dunia sekarang sudah kacau balau, banyak kemaksiatan di mana-mana. Udahlah, nggak usah tablik, nggak usah ceramah, nggak usah ngisi kajian, nggak usah nulis buku." Imam Malik ini penceramah, penulis buku yang hebat, ya. Nah, beliau itu aktivitasnya nulis buku, taklim, ngisi kajian, ceramah di mana-mana. Waktunya habis 24 jam untuk begituan. Nah, temennya bilang, "Udahlah, kita nggak usah kayak begitu. Ayo kita hijrah, kita ngumpet di daerah terpencil sana. Kita bangun malam, kita puasa siang, kita zikir pagi petang. Pokoknya 24 jam ibadah terus." Maka surat ini dibalas oleh Imam Malik dan mengatakan, "Innallaha fataha abwabal a'mal kama fataha abwabar rizq." Sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu amal sebagaimana Allah membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Ada yang oleh Allah dimudahkan untuk sholat, tapi dia berat kalau disuruh puasa. Ada yang dimudahkan untuk puasa, tapi dia angkat tangan kalau disuruh sedekah harta. Ada yang kalau sedekah itu nyah-nyoh, tapi kalau disuruh baca Quran dia nggak tahan. Ada yang kalau baca Quran bisa 3, 4, 5 kali khatam sebulan, tapi kalau kotak infak lewat pura-pura ngantuk tidur, itu ya ada. Ya, nggak bisa dipaksakan, kata Imam Malik. Sudahlah, kamu ibadah dengan ibadah kamu, aku tak ibadah dengan ibadahku. Aku ridho dengan apa yang Allah berikan berupa ilmu, taklim, ngajar, ngisi pengajian. Itu amalan utamaku. Amalan utama kamu silahkan, masing-masing ada kebaikan. Gak usah saling memaksakan. Nah, disinilah kita perlu husnudon, nggih Bu. Kalau kita melihat ada saudara kita, ya, nggak pernah sedekah, nggak pernah ikut pengajian. Oh, jangan-jangan dia di rumahnya sedang mengurusi anak-anak atau mengurusi suami yang sakit parah sehingga nggak bisa pergi kemana-mana. Dia dikasih amalan oleh Allah untuk bersabar dengan ujian rumah tangganya. Ya, kalau ada orang yang kelihatannya jarang ke masjid ini, nggak usah mencela. Mengingatkan boleh, tapi mencela haram. Ya, kita nggak tahu dia punya amalan apa. Itu kan, ya. Jangan-jangan itu yang memasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, kita yang mencela dan merendahkan amalan orang lain, itu yang bisa hapus pahalanya. Ya, nek bapak-bapak banyak Pak amalannya Pak, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu 'ala rajul illa kana malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak berlangsung satu hari pun kecuali ada 2 malaikat yang datang kepada seseorang, dan malaikat yang pertama mengatakan, "Ya Allah, berilah ganti kebaikan kepada orang yang berinfak hartanya."
Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan yang pelit dan menahan hartanya. Dan yang menarik Bapak Ibu, ini hadis sama Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dimasukkan dalam bab keutamaan memberi nafkah anak istri. Jadi ini jenengan pagi ngasih ibu uang belonjo, malaikatnya langsung Allahumma timun fiqan khalafa. Ibu-ibu bisa ngingetin suaminya, Mas arep didongake suami sing di arep didongake malaikat sing di. Ya, malaikat yang mendoakan kebaikan atau malaikat yang mendoakan kebangkrutan. Nek suami ini pelit, nggak ngasih, malaikatnya bilang Allahumma timun sikan talafa. Hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. Ya. Ini contoh amalan. Ibu-ibu, amalan yang utama apa? Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha. Tak ada seorang wanita pun yang meninggal dunia dan suaminya ridho dengan dia, kecuali pintu surga terbuka lebar-lebar buat dia. Maka Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min abwabin syi'ti. Kalau Rasul tadi mengatakan pintu surga ada yang buat ahli sedekah, ahli haji, ahli jihad, ahli sabar, tapi Nabi mengatakan kalau seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, cuma 5 waktu Bu, nggak pakai qobliyah ba'diyah, nggak pakai tahajud witir, 5 waktu Nabi nyebutkan. Wasomat Ramadana, cuman Ramadan, nggak pakai Senin Kemis, nggak pakai yang lain-lain. Wahafizat farjaha, menutup aurat, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujah, nggak pernah bantah suaminya, taat dan sendiko dawuh kalau diperintah. Maka kepada wanita seperti ini akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Bu, kalau jenengan bertamu ke rumah orang, boleh nggak lewat jendela? Boleh nggak lewat pintu belakang? Boleh nggak lewat pintu samping? Harus melalui pintu yang sudah ditetapkan tuan rumah. Itu namanya jenengan bertamu. Tapi nek itu rumah saya, boleh nggak saya masuk lewat genteng? Ya suka-suka saya, itu rumah saya. Lewat jendela boleh, lewat pintu samping, lewat pintu belakang. Ini berarti rumah saya. Artinya begini, kalau sampai Rasul mengatakan silahkan masuk surga, Allah mengatakan silahkan masuk surga dari pintu mana saja, itu seakan-akan surganya wis milik jenengan, menurut ya. Wong terserah kok masuk pintu dari mana saja, ya. Tapi syaratnya itu tadi Bapak Ibu. Nek sholat 5 waktu itu gampang, ya. Nek puasa Ramadan itu mudah. Nek cuman menutup aurat, jenengan sekarang menutup aurat semua. Tapi nggak pernah bantah karo bojo, itu amalan paling angel di akhir zaman. Ya betul Mbak? Kan saksi. Ibu-ibu ngerti nggak Bu? Besok di hari kiamat, sebelum seorang wanita ditanya sama Allah puasanya, ngajinya, zikirnya, sedekahnya, pertanyaan pertama yang akan diajukan, suaminya akan didatangkan oleh Allah, ditaruh jejer sebelahnya, kemudian Allah bertanya, wahai fulanah, wahai ibu fulan, aku telah titipkan kepadamu seorang suami yang menjadi pemimpin rumah tanggamu. Apa yang telah kamu perbuat kepadanya? Nanti jenengan jawab gini, ya Allah, aku sudah berbakti kepadanya sepenuh jiwa dan raga. Aku sudah penuhi semua apa yang menjadi mimpi dan harapannya. Aku betul-betul telah mentaatinya siang dan malam hanya untuknya. Ya Allah, aku lakukan semuanya karena aku ingin mendapatkan ridhonya dan ridhomu ya Allah. Piye Mas Bojo, tenan pora? Bener ya Allah, wah masuk surga. Tapi kalau apa yang kamu lakukan kepada suamimu? Oh, aku sudah begini. Bener pora? Aku sih, gitu ya. Wah, nek bojone ngomong ngaku sih, wah sudah panjang urusannya, nggak iso rampung nih Bu ya. Urusan-urusan yang lain lebih berat sekali, karena memang amalan yang paling berat di akhir zaman bagi perempuan itu adalah taat kepada suaminya. Itu amalan paling berat. Apunten ibu-ibu ya, kadang-kadang senyum sama suami orang itu lebih gampang daripada sama suaminya sendiri. Oh betul. Ya, lagi ribut di rumah,
tiba-tiba pintu rumah diketok. Assalamualaikum. Oh Pak Lurah, monggo, langsung senyum. Begitu Pak Lurahnya pergi, lanjut cemberut lagi, betul ya. Angel pula, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya katakan kalau ada seorang muslimah, walaupun dia ustadzah, hafidhoh, ya, hafal Quran, rajin sedekah, rajin puasa, rajin bangun malam, rajin baca Quran, rajin umroh, rajin haji, bahkan punya biro umroh travel haji, ya, bangun masjid, bangun madrasah, tapi tidak dikasih karunia taat sama suaminya, maka perempuan seperti ini di akhirat kalah sama simbok-simbok kampung yang jarang ngaji, jarang ke masjid, tapi nggak pernah bantah karo bojone. Itu kalah di akhirat. Tenan loh Bu, jenengan bahagia banget deh kalau besok di akhirat mendapati nggak banyak cekcok sama suami, ya, walaupun amalan jenengan puasanya jarang. Nabi cuma nyebutkan sholat, puasa, tutup aurat, sama taat. Wes, nggak nyebutin baca Quran, nggak nyebutin zikir pagi petang, nggak nyebutin sedekah, nggak nyebutin taklim ngajar hafal, enggak, cuman itu aja. Tapi ini paling berat, begitu loh. Ya, tentu saja bukan berarti wanita muslimah nggak boleh taklim, ngajar, haji, umroh, bukan. Tapi Nabi menyebutkan kalau jenengan bingung mau milih amalan apa, jenengan punya suami, berbaktilah. Ya, kadang-kadang saya suka menasehati ketika ada janda yang ada orang mau bercerai gitu ya. Saya bilang mungkin Anda bisa tenang hidup tanpa suami. Tapi kalau Anda memutuskan untuk menjanda sampai tua, pintu surga Anda yang paling lebar itu cuma dia. Ya mungkin Anda bisa nyari surga dari pintu yang lain, tetapi tidak ada yang lebih lebar melebihi pintu ketaatan kepada suami Anda. Maka tolong pikirkan ulang kalau mau minta cerai. Ya, karena ini memang amalan yang sangat berat sekali bagi perempuan. Kelihatannya sederhana, tapi praktiknya sangat berat. Karena memang Imam Ghazali itu sampai menyebutkan inna mimma yubtala bihil awliya as-sabru ala siddati lisanin nisa. Ujian para wali Allah itu bersabar menghadapi mulutnya perempuan, Pak. Jadi nek jenengan duwe bojo galak, judes, cerewet, bawel, itu ciri-ciri wali Allah. Itu loh ya. Ya, makanya para ulama menyebutkan kalau jenengan diuji Allah dengan istri yang kayak tadi, jenengan itu wali. Nek jenengan kok duwe bojo manut, sendiko dawuh, taat, hormat, jenengan itu raja. Nek bojone loro, satu judes galak, satunya manut taat, raja wali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya setiap kita coba muhasabah. Apanya? Amalanku yang besok bisa tak andalkan. Wah, kalau ngelihat yang ada, aku cuma bisa istiqomah ke masjid. Ya sudah itu. Jangan sampai telat ketika sholat. Ya, aku akan istiqomah, tidak akan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sampai mati. Ya sudah, itu dipegang. Aku akan istiqomah sedekah setiap pagi, itu dipegang. Kenapa? Yang sedikit, yang kecil, walau asal istiqomah itu bisa mengantarkan kepada ke surga dia karena amalannya dicukupkan. Saya punya seorang karyawan yang dia ikut saya sudah hampir 27 tahun. Ya, teman-temannya membalap dia, karyawan yang baru datang langsung jadi manajer, langsung dia posisinya jadi cleaning service terus gitu. Gajinya mungkin nggak naik-naik, cuman dia istiqomah, ya, sabar. Nah, ketika kemudian kita rapat, ini siapa di antara karyawan yang perlu kita kasih umroh, langsung ini harus dimasukkan. Walaupun dia bukan manajer, bukan pimpinan, bukan kepala bagian, tapi ini istiqomah, ya, paling setia dengan perusahaan sudah 27 tahun. Akhirnya masuk. Artinya begini Bapak Ibu, mungkin amalan kita simpel, cuman istiqomah ngaji 1 hari 2 lembar, tapi sampai mati nggak pernah ditinggalkan. Ini sama Allah dinilai sebagai sesuatu yang besar. Maka Nabi mengatakan, ya, ahabbu
ilallah a'malan adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini terakhir tapi agak panjang dikit, ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan besok di akhirat itu ada banyak tingkatan manusia di surga. 6 tingkatan pertama kita sangat berat untuk mendapatkannya. Nomor 1 Nabi Ul Azmi, nomor 2 20 nabi sisanya, nomor 3 nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, nomor 4 para khalifah pengganti nabi rasul, nomor 5 para nomor 4 adalah para ulama pengganti nabi dan rasul, nomor 5 khalifah pemimpin Islam yang adil, nomor 6 mujahid yang mati syahid di medan perang. Ini nggak ada yang kita dapatkan berat. Yang paling dekat nomor 7 sama nomor 8. Siapa nomor 7, nomor 8? Mereka yang bersegera dalam kebaikan. Cuman bedanya, kalau nomor 7, begitu dia meninggal dunia, malaikat langsung menutup lembar catatan amalnya. Tapi yang nomor 8, walaupun dia sudah meninggal dunia, malaikat masih terus melanjutkan jejak amalnya. Kenapa? Karena nomor 7 hanya sibuk dengan amalan pribadi. Zikir, sholat, puasa, ngaji. Sedangkan yang nomor 8, yang nomor 8 sibuknya begitu ya. Sedangkan yang nomor 7 bukan cuma sibuk sholat, tetapi dia juga bangun tempat sholat. Bukan cuma sibuk baca Quran, tapi dia mewakafkan mushaf Al-Quran. Bukan cuma sibuk berpuasa, tapi dia juga memberi makanan kepada yang mau berbuka puasa. Bukan cuma sibuk zikir pagi petang, tapi dia menulis buku zikir pagi petang yang kemudian dibaca oleh jutaan orang. Bukan cuma sibuk untuk melakukan kebaikan, tapi dia menyediakan sarananya. Maka walaupun dia sudah meninggal dunia, malaikat terus mencatat amal tadi. Dia sudah nggak bisa sholat, tapi ada masjid yang diwakafkan ratusan orang sholat setiap harinya. Dia sudah nggak bisa baca Quran, tapi dia mewakafkan ribuan mushaf Quran ke pondok-pondok, ke masjid-masjid yang dibaca oleh ribuan santri setiap harinya. Ini yang terus dicatat malaikat, ya, entah sampai kapan, yang disebut oleh Rasulullah sebagai shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulahu. Ibu bapak sudah meninggal dunia, anak-anaknya kemudian melanjutkan ibadahnya, maka semua sholat anak, puasa anak, ngaji anak, kalau itu hasil didikan jenengan, besok di alam barzah jenengan panen luar biasa. Seperti orang yang punya pabrik ribuan karyawan, punya kebun sawit ribuan hektar, walaupun pemiliknya sedang tidur, sedang sibuk, sedang jalan-jalan, duitnya ngalir terus nggak Pak? Nah, tapi kalau kita ini cuma jadi pekerja, ya, begitu cuti nggak dapat gaji, begitu sakit sudah dipotong gaji, ya, ini kalau diilustrasikan dalam pekerjaan. Nah sama, kalau kita cuma ngandelin sholat kita, begitu kita tidak sholat, ya sudah tidak dapat pahala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dari amalan-amalan ini mari kita renungkan apa yang paling bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap kita oleh Allah diberi kelebihan dan kekurangan untuk bisa memilih amalan terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri majelis kita pada pagi ini dengan doa kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.